Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Minggu ini kita ketemu lagi ya melalui pembelajaran online untuk pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, dan materi yang kita sampaikan lanjutan dari minggu kemarin ya. Bapak harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat tanpa kekurangan apapun, walaupun pandemi COVID-19 ini masih belum reda. Ya minimal minggu ini kita sudah masuk ke level 3 ya, mengalami penurunan. Alhamdulillah. Semoga penurunan ini akan terus berlanjut sehingga pembelajaran kita nanti akan masuk ke pembelajaran tatap muka di kelas ya. Jadi semoga saja pandemi ini segera reda dan kita bisa bertemu lagi di kelas sehingga kita bisa saling mengenal lebih jauh lagi ya. Masih tetap dengan KD dan IPK serta tujuan yang kemarin, yaitu kompetensi dasarnya untuk pengetahuannya menerapkan logika dan algoritma komputer, kemudian menggunakan fungsi-fungsi perintah, yaitu untuk skillnya. Kemudian selanjutnya adalah tadi kompetensi dasarnya, sekarang indikatornya tetap ya. Peserta didik memahami konsep ruang lingkup psikomdik. Peserta didik dapat menerapkan konsep ruang lingkup psikomdik dalam proses pembelajaran di sekolah secara luring ataupun daring ya. Dan tujuannya adalah melalui pembelajaran secara daring menggunakan teknologi WhatsApp, Prezi, dan Google Form. Peserta didik akan dapat memahami serta menerapkan konsep dan ruang lingkup psikomdik dalam proses pembelajaran di sekolah dengan percaya diri dan semangat ya. Nah, kemudian untuk materi ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang komunikasi daring ya. Sedikit saja, komunikasi daring itu ada dua, ada yang asinkron dan sinkron ya. Asinkron itu berarti secara tidak langsung ya. Kemudian ada juga yang sinkron, yaitu secara langsung. Oke. Nah, sekarang yang kita bahas minggu ini kita adalah membahas tentang kelas maya dan presentasi video. Dan minggu depan itu akan membahas tentang simulasi visual dan buku digital ya. Oke, untuk kelas maya, ini adalah kelas maya, disebutnya dengan virtual class ya. Nah, sekarang kita berada di dalam virtual class ya, tentu saja. Karena kita mengajar di dunia di kelas yang ada di dunia maya ya, dunia istilahnya di internet ya, di online. Nah, pengertiannya adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dengan siswa seperti kita ya. Kemudian kegiatan dan proses belajar mengajar antara peserta didik dengan pengajar melalui media jaringan atau komunikasi internet ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan kelas maya. Nah, kita sekarang berada di kelas maya. Oke, kemudian ada jenis-jenis kelas maya ya. Nah, untuk jenis kelas maya itu ada 3, ada Learning Management System atau disebut dengan LMS, ada Learning Content Management System atau LCMS, dan Social Learning Network atau disebut dengan SLN ya. Nah, untuk Learning Management System ya, mungkin kita banyak ya yang digunakan. Nah, untuk Learning Management System sendiri itu merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk proses perencanaan, pengiriman, serta pengolahan kegiatan pembelajaran ya. Jadi di sini Learning Management System adalah sebuah software atau sebuah perangkat lunak ya, yang digunakan untuk merencanakan pengiriman, perencanaan ya, jadi merencanakan sebuah pembelajaran, kemudian mengirimkan sebuah materi, kemudian modul dan sebagainya, dan pengolahan kegiatan pembelajaran. Jadi diolah termasuk mungkin nanti penilaian, termasuk kemudian nanti ada diberikan tugas, termasuk kemudian misalkan ada ulangan dan sebagainya, ini ada di Learning Management System ya. Nah, selain itu juga berguna untuk keperluan dokumentasi, laporan kegiatan, administrasi, dan materi. Dan itu semua berjalan menggunakan internet atau online ya.
Nah, aplikasi LMS sendiri dibagi menjadi dua, yaitu LMS proprietary dan LMS open source ya. Nah, ini gambarnya bisa kita lihat. Nah, dalam learning management system itu ini mencakup 7 item ya. Yang pertama ada student dan instruktur. Jadi ada student, ada siswa, dan ada instruktur atau disebut dengan guru. Ya, jadi kita itu dalam cakupan dari bagian dari learning management system. Nah, kemudian ada master course ya. Di sini ada master course ya. Jadi ada semacam materi utama ya. Materi apa yang diberikan. Nah, ini masternya, materi utama. Kemudian ada content delivery, ada pengiriman sebuah konten, sebuah materi ya. Nah, kemudian ini ada course kolaborasi ya, collaboration atau kolaborasi antar pelajaran ya. Kemudian ada progress tracking ya. Jadi ada semacam peningkatan ya. Kemudian ada assignment, itu penilaian, dan latihan serta tugas ya. Jadi keseluruhannya ini ada dalam sebuah learning management system ya. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan Learning Content Management System atau LCMS? Nah, ini adalah pengembangan dari LMS itu sendiri ya. Mungkin penambahan kontennya lebih banyak atau fiturnya lebih banyak ya. Nah, LCMS bekerja untuk membuat, memperbaharui, mempublikasikan dan mengelola isi dari suatu sistem yang terorganisir di internet. LCMS merupakan pengembangan lebih lanjut dari LMS. LMS bisa berisi file komputer yang berupa audio, video, gambar, dokumen elektronik, dan isi website. Contoh LMS di antara ini adalah Educio Solution. Di antaranya adalah Claroline dan Educio Solution. Yang jelas. Nah, ini pengembangan. Mungkin di dalamnya ada audio, video, gambar, kemudian ada isi website juga dan sebagainya. Ini gambarnya seperti ini ya. Nah, ini ada subject matter expert, berupa information, kemudian pengiriman ke instruction, ke media, ke delivery, dan sebagainya ya. Ini. Kemudian social learning network atau SLN. Sorry ya, ini ada contoh-contohnya. SLN merupakan penggabungan lebih dari LMS dan LCME. Nah, ini juga pembelajaran semuanya. Contoh yang paling populer adalah Edmodo ya, itu salah satunya. Dan masih banyak ada Equiver, ada Google Classroom ya, ada Edmodo dan sebagainya. Nah, itu jenis-jenis dari kelas maya. Sekarang tujuannya apa sih diadakan, tujuan dan manfaat kelas maya ya? Nah, ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja dengan menghemat waktu serta biaya ya. Kita tahu ya tadi kelas maya itu punya tujuan, yaitu menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja kalian berada ya. Kapanpun bisa kalian belajar. Dan kalau misalkan malam kalian lupa lagi, bisa buka lagi kelasnya, materinya yang sudah diberikan tadi pagi, dan bisa di mana saja ya. Kalian pun berada dimanapun kalian bisa membukanya, selama itu ada internetnya ya. Kemudian kedua, meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi IT siswa sehingga siswa lebih kreatif sekaligus bisa menambah minat siswa untuk belajar. Nah, ini diharapkan ya. Tujuan yang diharapkan dari kelas maya itu sendiri itu ya. Jadi meningkatkan keterampilan penggunaan IT ya, penggunaan perangkat-perangkat IT itu akan secara otomatis kalian akan ditingkatkan ya. Sehingga kalian akan setiap hari menggunakan smartphone kalian menggunakan laptop kalian ya. Kemudian juga menggunakan gadget-gadget yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Itu akan meningkatkan skill kalian di teknologi IT-nya di IT-nya gitu ya. Yang tadinya kalian tidak bisa mengirimkan file, kalian jadi bisa. Kalian yang tadinya nggak pernah buka YouTube jadi buka YouTube dan sebagainya. Itu ya akan sendirinya akan meningkat. Dan sekaligus juga bisa menambah minat siswa untuk belajar ya. Karena terus terang kalau di internet materi itu banyak sekali ya. Materi-materi yang bisa kalian dapat di internet itu sangat banyak sekali ya. Kalian bisa
mencari apapun yang kalian inginkan ada di internet ya. Jadi manfaatkan fasilitas internet itu untuk pembelajaran sehingga kalian bisa menambah ya pengetahuan, menambah ilmu ya dan informasi yang kalian dapatkan di internet. Nah, yang ketiga lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing walaupun di luar kelas tatap muka atau kelas langsung ya. Jadi memaksimalkan kemampuan pribadi ya. Kalau di rumah kalian bisa belajar dengan sambil tiduran ya, sambil makan, sambil rebahan dan sebagainya ya. Itu kemampuan pribadi kan? Tuh, jadi kalau di sekolah kan tidak seperti itu, tidak bisa seperti itu. Nah, juga kemampuan-kemampuan pribadi kalian ya, misalkan yang tadinya tugasnya disuruh membuat video jadi bisa membuat video ya. Yang tadinya kalian punya sedikit kemampuan atau banyak kemampuan untuk mengedit video, kalian akan memaksimalkan ketika kalian diberikan tugas membuat sebuah video gitu ya. Atau kalian misalkan yang tadinya suka menggambar kemudian menggambar dan sebagainya, yaitu lebih memaksimalkan kemampuan pribadi ya. Kalau di kelas kan tidak terlalu tidak terlalu bisa memaksimalkan karena terbatas oleh waktu ya. Kalau kalian di rumah kan itu batasnya 24 jam gitu ya. Setelah selesai pembelajaran maka banyak waktu luang yang kalian bisa gunakan untuk mencari dan memaksimalkan kemampuan pribadi kalian masing-masing ya. Nah, itu tujuan dari kelas maya. Jadi tujuan kelas maya yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang berlangsung kapan saja di mana saja. Kemudian kedua, meningkatkan keterampilan penggunaan IT bagi siswa dan lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kelas maya di mana saja, kapan saja kalian bisa belajar ya. Bisa mengaksesnya. Kemudian ini kalian akan memiliki skill IT yang meningkatkan skill IT kalian ya. Mulai dari searching dan sebagainya ya, itu bisa kalian memaksimalkan ya, kalian meningkat. Nah, yang terakhir adalah memaksimalkan personal skill kalian ya, mulai dari critical thinking ya, interpersonal skill, motivasi, banyak sekali ya dan sebagainya. Nih contohnya. Nah, kemudian manfaatnya apa? Nah, manfaatnya itu materi lebih luas dan beragam. Kemudian pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa ya. Seperti sekarang ini kan kebutuhan siswa gitu ya. Kemudian mempersingkat waktu tanpa perlu pergi ke kelas. Jadi kalau kalian yang biasanya suka nangkring di luar kelas ya, kalau di kelas maya kan nggak bisa nangkring. Jadi kalian harus masuk sesuai dengan jam. Ya, nggak butuh waktu lagi, tinggal buka komputer, tinggal buka gadget, itu sudah langsung masuk ya. Kemudian mengurangi belajar bergantung pada buku teks dan lebih relevan dengan dunia luar ya. Di internet kalian bisa menemukan materi-materi yang sangat banyak, yang sangat relevan dari mana saja ya, tidak terbatas hanya dalam buku ataupun dalam yang lainnya ya. Tuh. Kemudian menghemat kertas, jelas ini menghemat kertas ya. Karena catatan kalian mungkin tidak terlalu banyak. Walaupun ada mungkin tugasnya jadi foto gitu ya. Kemudian peduli global warming. Jadi siswa tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor untuk belajar ya. Jadi kalian tidak ke sekolah pakai motor ya. Kalian tidak perlu ke sekolah pakai mobil ya. Dan sebagainya, sehingga peduli dengan global warming ya. Sangat peduli dengan global warming. Apa itu global warming? Ya, global warming itu adalah pemanasan global ya. Dan sekarang kita sedang mengalami pemanasan global. Kemudian ada mendeteksi kopas. Nah, ini mendeteksi kopas, copy paste. Nah, ini Bapak sedang mendeteksi kopas ya. Bapak sedang melakukan sebuah copy paste dari materi dari beberapa web yang Bapak ini kan disatukan dalam sebuah materi ini ya. Bisa kalian nanti dicek di akhir materi ya. Nanti ada link-link atau daftar pustaka yang Bapak ambil ya, bisa kalian cek di situ nantinya. Kemudian ada konektivitas ya. Jadi ada hubungan antara guru dengan hubungan ini ya, tentu saja guru pelajaran.
Kemudian fleksibilitas, belajar di mana saja, kapan saja. Interaksi, evaluasi belajar dilaksanakan seketika dan mandiri. Kolaborasi, bisa mendukung pembelajaran kolaborasi di luar ruang kelas. Dan kesempatan pengembangan konten digital terus dikembangkan sehingga bisa memperkaya pembelajaran dalam kelas konvensional ya. Seperti Bapak ini mau tidak mau harus membuat semacam video ini ya. Yang tadinya tidak bisa ya jadi bisa gitu ya. Sehingga nanti ketika tatap muka, maka skill yang Bapak peroleh ketika pembelajaran di kelas maya ini akan bisa dimanfaatkan di kelas konvensional tentu saja ya. Nah ini manfaatnya ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan kelas maya ini untuk hal-hal yang seperti ini gitu ya. Oke, itu ya manfaatnya. Nah itu tadi tujuan dan manfaat kelas maya. Nah sekarang kita ke fitur kelas maya. Nah fitur kelas maya pertama adalah konten yang terkait sangat relevan dengan tujuan pembelajaran ya. Misalkan kayak bahwa tujuan pembelajarannya yaitu adalah tadi ya, dengan metode ini kalian bisa memahami dan menerapkan gitu ya. Kemudian menggunakan metode instruksional, misalkan langsung contoh dan praktek untuk membantu siswa belajar. Nanti untuk yang hal-hal yang praktek nanti kita akan coba ya. Di materi-materi yang akan datang kita akan coba menggunakan instruksional, metode instruksional sehingga bisa langsung ya dan kalian bisa mempraktekannya. Kemudian menggunakan gambar dan kalimat sebagai elemen media untuk menyebarkan konten dan metode belajar ya. Jadi kalimat menggunakan gambar dan kalimat sebagai elemen media untuk menyebarkan konten dan metode belajar. Pelajaran bisa terjadi secara langsung dengan instruktur ya, sinkronus atau secara individu atau otodidak atau asinkronus. Menambah wawasan serta teknik baru yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran ya. Nah, itu dari fitur-fitur kelas maya. Nah, tentu saja kelas maya pun ada kelebihannya atau nilai tambahnya dan ada juga kekurangannya ya, nilai minusnya. Nah, untuk kelebihan kelas maya pertama lebih menariknya proses pembelajaran ya. Karena seperti ini kan lebih menarik ya, walaupun mungkin secara tidak langsung kita tidak ketemu ya. Tapi dengan media-media seperti ini ya diharapkan bisa memudahkan kalian dalam menangkap sebuah materinya ya. Nah kemudian siswa tidak terkait tempat dan waktu sehingga lebih santai ya. Jadi, kalian bisa sambil rebahan dengerin Bapak, bisa sambil kalian duduk, bisa kalian sambil makan, atau bisa kalian sambil main game mungkin ya, mendengarkan video ini ya itu kan bisa kapan saja ya dan di mana saja. Guru sebagai fasilitator yaitu penyedia sekaligus pendukung dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, seperti ini ya, Bapak menyediakan materinya, kemudian menyediakan modulnya, menyediakan sebagainya. Kalian tinggal mendengarkan dan mengerjakan apa yang Bapak suruh nantinya, gitu ya. Nah, kemudian siswa lebih aktif mempelajari materi yang disampaikan oleh guru melalui website ya atau melalui media-media lain misalkan. Tinggal Bapak tolong buka website ini, lihat tampil atau misalkan tonton video ini di YouTube dan sebagainya. Itu kan sebuah materi ya, langsung gitu. Kemudian pembelajaran bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja ya. Bapak di rumah ini membuat videonya, itu Bapak upload kan, kalian bisa mendengarkan. Dan itu waktunya Bapak ini malam ini ya. Bapak ini malam sekitar jam 12 malam membuatnya. Ya. Jadi kapan saja dan di mana saja ya jamnya. Yang penting materi sudah tersampaikan oleh kalian, tinggal kaliannya diharapkan bisa menangkap apa yang Bapak jelaskan di sini ya. Sekali lagi kalau misalkan ada yang belum jelas silahkan tanyakan melalui apa Pak. Nah, bisa melalui WA group ya atau bisa melalui juga dengan di Edologi ya, karena di Edologi itu ada kolom chat. Biar ada interaksi dengan gurunya, silahkan kalian tanyakan. Semoga saja gurunya sedang online dan bisa ada interaksi di situ ya, tanya jawab. Ya diharapkan kalian lebih aktif ya. Kalau misalkan guru biasanya kalau misalkan tidak ada pertanyaan ya dianggap ngerti gitu. Tapi pada kenyataannya mungkin dari
beberapa dari kalian itu tidak mengerti apa yang dijelaskan di sini. Maka perlu adanya proses bertanya di situ ya. Oke, itu ya kelebihannya. Nah, ada pun yang menjadi kekurangannya. Tentu saja ya ada kelebihan ada kekurangan. Nah, kekurangannya yaitu kita ya, kalian sebagai siswa dan Bapak sebagai guru itu harus mempunyai koneksi internet. Ya, kalau tidak ada koneksi internet ya tidak ada koneksi nantinya, tidak ada informasi yang Bapak berikan itu tidak tersampaikan ya. Makanya ini ya gitulah resikonya ya. Kalau pembelajaran kelas maya itu harus ada internet ya. Nah, ini kemudian proses belajar yang individual sendiri ya. Kalian tidak akan disuruh untuk mengerjakan secara kelompok ya. Karena rumah kalian misalkan ada 5 orang, rumahnya ada di daerah 1, daerah 2 dan sebagainya. Dan itu tidak mungkin dikerjakan secara kelompok. Kecuali kalau kalian aktif ya. Kalau kalian aktif misalkan buat Zoom terkelompok, kita bahas masing-masing dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa ya. Bisa di ini kalau untuk poin ini. Tergantung keaktifan kalian ya. Ya bagaimanapun caranya, misalkan mau via WhatsApp ya, video call dan sebagainya, silakan ya. Kemudian apabila siswa tidak hati-hati dan terjadi kesalahan materi, maka akan berdampak pada pengetahuan yang dapat siswa tersebut ya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi di internet pun kadang ada juga ilmu-ilmu yang hoax ya. Ilmu-ilmu yang belum tentu kebenarannya. Ya, Bapak juga di sini perlu dipertanyakan, harus di ini lagi ya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk anak SD, pengguna internet yang kurang proporsional bisa mengakibatkan penurunan kemampuan bersifat manual seperti menulis, menghitung atau menggambar ya. Nah, karena penggunaan gadget ya untuk anak usia SD itu kan rentan ya. Itu bisa mengakibatkan mungkin kinerja otak atau daya motoriknya berkurang. Ya, seperti menulis, menghitung, menggambar ya mungkin berkurang ya. Makanya mungkin orang tua lah di sini yang berperan penting ya untuk anak-anak SD, untuk keberlangsungan pendidikan atau keterampilan dari anak-anak SD kita ya. Karena kebanyakan menggunakan gadget juga tidak terlalu bagus gitu ya. Ya, jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah kekurangannya membutuhkan spesifikasi hardware, software sekaligus jaringan internet yang memadai ya. Nah, ini jadi masalah ketika di daerah-daerah terpencil yang tidak ada koneksi internetnya. Nah, ini yang jadi masalah kalau kita menggunakan kelas maya ya. Kalau kalian di Bandung mungkin koneksi internetnya sudah lumayan bagus ya. Jadi kalian bisa dengan mudah mengakses video yang Bapak ajarkan sekarang ini gitu ya. Materi yang Bapak sampaikan sekarang mungkin bisa tersampaikan kepada kalian. Oke, ya itu kekurangannya. Jadi itu kelebihan dan kekurangan dari kelas maya. Kemudian komponen pendukung. Nah, pendukung kelas maya pertama adalah konten untuk pembelajaran ya. Jadi ini Bapak lagi menyampaikan konten untuk pembelajaran. Ya. Ini komponennya. Kemudian perangkat keras. Nah, ini Bapak lagi dibutuhkan nih perangkat keras, misalkan kayak komputer ya. Kemudian ada juga perangkat-perangkat lain misalkan dan sebagainya. Kemudian ada perangkat lunak. Nah, ini ada perangkat lunak, Bapak menggunakan Renzi untuk presentasinya. Kemudian Bapak menggunakan software-software lain ya untuk mendukung supaya proses pembelajaran bisa tersampaikan kepada kalian. Kemudian ada strategi komunikasi. Nah, ini Bapak lagi strategi nih, bagaimana caranya materi bisa tersampaikan dengan baik kepada kalian. Nah, itu butuh strategi ya. Jadi tidak asal main menjelaskan ya, misalkan dari buku dijelaskan gini ya, tidak ya, karena kalau kalian jelaskan lewat buku ya sama aja, silahkan saja udah kalian baca sendiri, kalian sudah pada pinter baca ya bisa berikan aja gitu. Tapi kan butuh strategi supaya materi yang Bapak sampaikan itu bisa sampai ya. Kemudian jelas adalah jaringan internet. Nah, ini jaringan internet ya, jaringan internet harus baik saja ya. Itu komponen pendukung kelas mayanya. Kemudian ada contoh kelas maya. Nah, ini ada gradebook ya, ada quiz ya. Jadi dalam kelas maya itu ada gradebook ya. Jadi ada buku untuk ranking ya. Jadi untuk meranking misalkan kalian
sejauh mana kalian dalam pembelajarannya, yaitu di kelas maya suka ada ya. Udah ada kuis, ada latihan, ada latihan, ulangan dan sebagainya. Kemudian ada perpustakaan tentu saja, ada bank soal ya, ada dokumen yang harus itu berupa perpustakaan juga ya. Kemudian ada award badge, misalkan kalau kalian yang yang prestasinya meningkat maka akan diberi penghargaan ya berupa mungkin semacam pin misalkan di situnya diberikan pin oleh gurunya. Lalu ada parent code ya, kode untuk orang tua kalian supaya melihat perkembangan kalian ya, perkembangan sekolah kalian itu akan terlihat di kelas maya. Kemudian ada note catatan, kemudian ada peringatan. Jadi semacam peringatan. Misalkan si A kalian tidak mengerjakan tugas ini, itu kan alert ya atau peringatan. Nah itu contohnya ada gradebook, ada perankingan ya, peringkat, ada quiz, ada perpustakaan, ada latihan, ada award penghargaan, ada code parent ya, ada akses untuk orang tua melihat perkembangan, kemudian ada catatan kecil dan ada juga peringatan ya. Tuh. Nah, itu ya sedikit tentang materi kelas maya ya. Supaya kalian nanti lebih yakin lagi atau lebih mengerti lagi, silahkan buka lagi videonya, lihat, pahami dan sebagainya ya. Itu untuk kelas maya. Nah, sekarang yang kedua, materi kedua adalah presentasi video. Apa sih presentasi video ya? Jadi presentasi video adalah media mengkomunikasikan gagasan atau konsep dengan mengekspresikan diri dalam bentuk gambar bergerak. Nah, ini Bapak lagi presentasi melalui video ya. Bukan presentasi di kelas yang menggunakan PowerPoint dan sebagainya, itu beda ya, tapi ini menggunakan presentasi video melalui online yang Bapak upload nantinya akan di YouTube. Nah, ini ya disebut dengan presentasi video. Salah satunya, banyak yang lainnya banyak ya. Mungkin iklan, itu presentasi video, ada iklan-iklan di TV, di billboard ya, atau di layar-layar besar dan sebagainya, itu adalah presentasi video. Nah, lalu apa sih video itu? Nah, ini video ya. Jadi video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak. Ya. Jadi menangkap, merekam, kemudian diproses, lalu kemudian dikirimkan, kemudian diedit lagi gambar-gambarnya, sehingga memudahkan atau bisa menyampaikan informasi yang tersimpan pada video itu ke orang yang melihatnya. Nah, biasanya menggunakan film seluloid ya, kemudian ada sinyal elektronik atau media digital. Video juga bisa dikatakan sebagai gabungan gambar-gambar yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. Itu ada kecepatannya. Yang disebutnya dengan frame rate ya. Jadi dalam satu detik itu berapa frame. Nah, ada disebutnya dengan FPS, frame per second. Jadi berapa detik dalam satu frame. Nah, itu biasanya pengaruh ya, makin banyak frame dalam satu detik itu makin bagus pergerakannya ya. Nah, nanti kita akan belajar lah lebih lanjut lagi tentang video ini di materi nanti ya di semester 2. Nah, ini alat-alatnya ya. Ini ada kamera ya, ada mic-nya, kamera SLR yang digabungkan dengan mic, stand-nya ya, kemudian ada lensanya yang cukup besar dan mic-nya juga dia bisa menangkap suara yang jauh gitu ya. Kemudian ada kamera DSLR, ini bisa kita gunakan juga untuk video ya. Kemudian ada handycam ya ini, dan ada juga kamera ini ya yang lebih bagus lagi untuk membuat sebuah video. Dan ini masih banyak lagi ya, bukan hanya ini. Nanti ada gambar yang disebut dengan gimbal ya, ada yang disebut dengan stabilizer ya, dan sebagainya. Nah ya itu ya salah satu alat yang bisa kita gunakan ya, beberapa. Kemudian fungsinya untuk apa? Nah, fungsi presentasi video yaitu pertama menyampaikan informasi ya. Ini
tujuannya menyampaikan informasi. Tentu saja Bapak membuat video ini kan harus bisa menyampaikan informasi apa yang bisa Bapak berikan kepada kalian gitu ya. Kemudian mempengaruhi. Nah, supaya video itu harus bisa mempengaruhi orang ya. Contoh kalian misalkan yang suka drakor ya, kalian melihat filmnya kemudian kalian marah-marah ketika artis favorit kalian dimarah-marahi misalkan, atau kalian lagi sedih misalkan, atau kalian gembira dan sebagainya, itu kan mempengaruhi ya. Termasuk mungkin Bapak mempresentasikan pembelajaran ini ya, bisa mempengaruhi kalian. Mungkin kalau yang mendengar dengan baik berarti akan menambah pengetahuan kalian, tapi kalau misalkan kalian tidak mendengarkan dengan baik ya mungkin hanya selewat saja ya. Kemudian memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Nah, Bapak diharapkan presentasi ini bisa memotivasi kalian agar bisa kalian meningkatkan kemampuan kalian ya dalam bidang misalkan pembuatan video dan sebagainya, atau materi yang lain, misalkan pelajaran-pelajaran yang lain bisa memotivasi. Ya, selanjutnya adalah melakukan penjualan inti kalau misalkan kalian dalam menjual sesuatu ya, baik barang ataupun jasa. Kemudian membuat suatu ide atau gagasan. Nah, ini ide, Bapak lagi memberikan ide, kemudian sampaikanlah kepada kalian. Kemudian memperkenalkan diri, organisasi atau perusahaan. Nah, di awal pembelajaran ya, minggu kemarin Bapak sudah memperkenalkan diri ya, itu contoh presentasi video ya. Nah, itu fungsi dari presentasi video. Kemudian ada jenis presentasi video ya, ada cerita. Jadi video yang menyampaikan informasinya berupa cerita ya, cerita-cerita dari beberapa ya. Misalkan kayak cerita Gunung Tangkuban Perahu, cerita tentang Danau Toba dan sebagainya, itu adalah cerita ya, presentasi video, tapi bentuknya bercerita. Lalu ada dokumen. Nah, dokumentari misalkan kayak kehidupan suku Dayak, kan di video lagi ya, divideokan bagaimana kehidupannya. Kemudian atau biografi seperti apa dan sebagainya, itu dokumen ya. Kemudian ada berita, ada news ya, kalian sudah tahu lah, kalian sering melihat berita-berita baik di televisi, media cetak, internet apalagi dan sebagainya. Sudah tahu lah itu jenis presentasinya. Kemudian ada pembelajaran. Nah, ini salah satu video yang Bapak buat untuk pembelajaran ya. Dan presentasi. Nah, ini untuk menyampaikan sebuah presentasi baik barang, jasa ataupun materi dan sebagainya. Ini jenis presentasi ya. Bapak harapkan kalian bisa membuat salah satu presentasi video di 5 ini ya. Dari 5 ini bisa kalian buat video ya. Nanti mungkin tugasnya ya. Nah, adapun aplikasi dan ciri ya, ciri dan jenis aplikasi presentasi video. Ya, pertama ada ciri presentasi video, yaitu pertama harus bisa mengkomunikasikan ide. Ya, jadi ide kalian harus bisa dikomunikasikan. Contoh misalkan kalian sutradara pengen membuat sebuah film yang tentang munculnya alien di Indonesia misalkan. Nah, itu kan ide kalian dan itu harus bisa komunikasikan ya. Mengapa terjadi, apa yang terjadi, siapa saja yang terlibat, kapan, itu dan sebagainya ya. Itu nanti bisa kalian mengkomunikasikan ide atau gagasan kalian. Kemudian menunjukkan solusi. Nah, di dalam presentasi pun harus bisa menunjukkan solusi. Solusinya apa? Nah, jangan sampai nanti ide tapi nggak ada solusi gitu ya. Idenya misalkan ayo membuat membuat bala-bala misalkan, tapi tidak ada solusi bagaimana cara mengerjakannya. Nah, ini yang harus ini. Jadi ciri yang kedua yaitu menunjukkan solusi. Dan ciri yang ketiga adalah mengkomunikasikan produk dan jasa ya. Tadi idenya adalah membuat bala-bala. Kemudian ada menunjukkan solusi. Solusinya bagaimana caranya membuat bala-bala, ini bahannya, ini caranya dan sebagainya. Dan kalau sudah jadi, baru mengkomunikasikan produk dan jasanya. Mempromosikan ya. Bala-bala yang kalian buat promosikan, laku nggak dijual. Nah, kalau misalkan sudah laku, baru kita menunjukkan cara kerjanya seperti apa.
gitu ya. Jadi presentasi itu juga harus menunjukkan cara kerja. Bagaimana cara membuat ini harus dijelaskan. Kalau di sini hanya berupa teks saja, hanya berupa tulisan-tulisan, tapi kalau di sini sudah ditentukan bagaimana cara membuatnya. Gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya. Ya, contoh itu. Kemudian ada aplikasi presentasi video. Nah, ini banyak sekali kalian bisa gunakan untuk membuat video ya. Apalagi di HP kalian ya, yang sekarang terutama itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk membuat presentasi video ini. Nah, itu ya. Nah, ada Filmora. Ini Bapak sering pakai Filmora ya. Kemudian ada Corel Video Studio, ada Adobe Premiere, KineMaster, lalu ada Power Director, After Effects, 3D Studio Max dan sebagainya. Kalian bisa gunakan aplikasi-aplikasi yang ada di komputer kalian atau di HP kalian ya, supaya untuk menunjang pembelajaran kalian nanti. Misalkan kalian ada tugas membuat video tentang apa gitu. Nah, kalian kan bisa membuat menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Oke ya. Itu ciri dan aplikasi presentasi video. Ya. Jadi sekali lagi, itu adalah presentasi video adalah media mengkomunikasikan gagasan atau konsep dengan mengekspresikan diri dalam bentuk gambar bergerak. Ya, ini ya. Silahkan kalian buka lagi materi yang Bapak berikan hari ini, kalian pahami, semoga kalian misalkan bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran nanti ketika guru-guru yang lain memberikan tugas ya. Oke, itu ya. Nah, itu minggu ini Bapak menyampaikan materi hanya 2 dulu ya, kelas maya dan presentasi video. Minggu depan kita lanjutkan dengan simulasi visual dan buku digital. Dan minggu depannya lagi itu akan masuk ke materi yang baru ya, itu tentang algoritma. Kemarin sempat di logika dan algoritma ya. Nah, kita akan membedah lagi ya, apa itu algoritma. Oke, segitu dulu dari Bapak ya. Nanti ada tugas. Nah, tugas yang kedua yaitu silakan cek tugas di Edulogi, kemudian kerjakan dan kumpulkan ya. Silakan cek lagi tugas minggu ini di Edulogi, lalu kemudian kerjakan dan kumpulkan ya. Tugasnya mudah saja ya, yang bisa kalian gunakan perangkat-perangkat yang ada di rumah nantinya ya. Oke, baik, pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Tapi sebelum kita Bapak menutup pembelajaran hari ini, ada sedikit motivasi buat kalian. Ini motivasi yang Bapak ambil dari pepatah kolot ya, atau pepatah Sunda dari orang tua kita. Motivasinya adalah melak cabe bakal tantu jadi cabe, melak boteng bakal tantu jadi bonteng, melak hade bakal jadi hade, melak goreng maka jadi goreng ya. Nah, ini pepatah artinya apa yang kamu lakukan itu akan apa yang akan kamu dapatkan. Kalau kebaikan yang kalian berikan, maka kebaikan pula yang akan kalian dapatkan. Tapi kalau kalian melakukan sebuah keburukan, maka kalian pun akan mendapatkan keburukan. Jadi itu arti pepatah Sunda yang Bapak berikan hari ini. Oke, semoga motivasi ini bisa kalian bisa memotivasi kalian, meningkatkan daya belajar kalian berdasarkan dari motivasi ini ya. Oke, segitu dulu dari Bapak. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan melalui kolom chat di Edulogi. Kalau tidak ada, Bapak harapkan kalian sudah mengerti semuanya. Oke, sekian dari Bapak. Semoga apa yang Bapak berikan dapat bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.